Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Ketika kamu memberikan sesuatu yang paling kamu cintai, itu baru iman. Berarti apa itu iman? Pengorbanan. Bisa jadi kamu benci sesuatu itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu cinta sesuatu itu buruk buat kamu. Dan cintailah orang sewajarnya saja. Dan bencilah orang sewajarnya saja. Mungkin suatu saat yang kau benci ini akan jadi orang yang kau cintai. Maka kurban itu jangan kau cari yang termulah, berikan yang terbaik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita duduk bersama mendengarkan pembacaan Maulid Berjanji yang tiada lain tujuannya untuk mengenal baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka oleh karena itu, mari kita mengenal Nabi supaya kita lebih menyayangi atau mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah, kebetulan saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada salah satu peribadatan yang luar biasa agungnya, termasuk dari salah satu rukun Islam, yaitu Hajjul Baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Maka banyak sekali dari saudara-saudara kita saat ini yang sedang mempersiapkan diri atau ada yang sudah berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, yang mana ibadah haji ini adalah ibadah yang luar biasa membutuhkan tenaga, pikiran, fisik, kekuatan zahir maupun kekuatan batin. Nah, oleh karena itu munculnya ibadah haji ini melalui suatu peristiwa yang agung, yaitu bagaimana proses yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Sayyidina Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Di antaranya apa ya? Makanya kita Idul Adha ini Aidul Akbar ya, hari raya yang besar, bahkan lebih besar daripada Idul Fitri. Hanya saja bedanya kalau di Indonesia, Idul Adha tidak ada yang mudik. Kalau Idul Fitri semua orang mudik, maka yang terkesan image-nya yang besar adalah Idul Fitri. Padahal Idul Adha ini yang besar. Bagaimana tidak? Idul Adha ini semuanya merasakan. Yang fakir, yang miskin dapat merasakan makan daging semua. Berkat Idul Adha. Dan di situ ada satu ibrah yang menarik, yaitu tentang apa itu kurban. Tujuan dari kurban. Kita sudah sering dengar ya, cinta itu butuh pengorbanan, betul tidak? Cinta itu butuh pengorbanan. Kalau ibarat akhwati di sini, ada seorang lelaki yang mencintai kalian, tapi tak mau berkorban.
cintanya dusta, palsu. Korbannya banyak, ya kadang hujan-hujan ngirim mie dok-dok, itu korban. Dia nggak punya pulsa, kamu kuotanya pas habis. Dia berikan uang kuotanya untuk beliin kamu kuota. Demi ngajak kamu makan di kedai 15-an, dia rela nggak makan 2 hari. Apalagi kalau makannya di Gayasa, 3 bulan dia puasa. Saya pernah jadi mahasiswa. Dan kebahagiaan mahasiswa adalah ketika pengajian, dapat snack gratis. Snacknya sudah mulai kelong. Alhamdulillah. Habis. Ya, Anda lapar. Ketahuilah, musim hujan adalah musim makan. Ya, apalagi kalau musim hujan gini makannya apa itu? Mie chili oil. Waduh. Atau makan mie instan, mie rebus. Waduh. Atau mie ayam. Enak ya? Enak. Apalagi kalau gratis. Lebih enak. Maka kembali lagi, cinta itu butuh pengorbanan. Apa itu korban? Berasal dari apa korban? Coba. Korban ini kalau dari bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab ini kita pakai udhiyah. Indonesia kita pakainya apa? Korban. Apa itu korban? Pakai qaf, ra, ba. Apa? Qoroba itu. Dekat. Maka seseorang kalau ingin mendekati seseorang harus siap berkorban. Tiada cinta tanpa pengorbanan. Pasti itu, nggak ada. Jangan dikira hanya orang lelaki yang butuh berkorban. Wanita pun butuh berkorban. Setelah berumah tangga, dia mengorbankan waktunya untuk mengurusi suami dan anaknya. Yang dahulu waktunya untuk menghiasi dirinya. Ya. Biasanya kalau waktunya senggang, mungkin dia facial, atau dia krimbat, atau dia balet, atau dia senam, olahraga dan lain sebagainya. Setelah menikah dia mengorbankan itu. Semua ada tempatnya. Maka tiada cinta tanpa pengorbanan. Dan itulah yang ditekankan oleh Nabi Ibrahim. Sampai dikatakan la yu'minu ahadukum hatta la tu'minu ahadukum hatta tunfikuna mimma tuhibbun. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Ketika kamu memberikan sesuatu yang paling kamu cintai, itu baru iman. Berarti apa itu iman? Pengorbanan. Iman pengorbanan. Larinya ke korban semua. Ketika memberikan sesuatu yang paling dia cintai demi orang lain, itu adalah pengorbanan. Dari situ akan muncul cinta. Itulah yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Khalilullah yang mendambakan keturunan sangat amat jauh. Jauh-jauh hari, tiap hari berdoa, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Meminta kepada Allah diberi keturunan. Menikah dengan wanita gadis solehah. Bukan hanya solehah, solehah cantik. Siti Sarah ini wanita yang cantik. Ya, Siti Sarah ini wanita yang cantik. Berasal dari Mesopotamia. Mesopotamia itu adalah tempat wanita paling cantik di dunia. Ya saat ini mungkin Iskandaria. Ya, Iskandaria. Kalian kalau mau ke Alexandria, ke Mesir sana, itu mau tahu yang namanya wanita cantik ya di sana. Tempatnya wanita cantik. Ada yang masih jomblo? Banyak? Ya saya doakan dapat yang dari sana ya.
Ya, siapkan budget yang banyak. Mehayu rak didit, ngimpi ya. Ah iyalah. Jadi mendapat wanita yang solehah, cantik, tapi keinginannya nggak terwujud. Apa itu? Belum punya keturunan. Berdoa terus sama Allah Ta'ala. Hingga akhirnya Siti Sarah ini. Bepergian bersama Nabi Ibrahim melewati satu daerah. Dan di daerah tersebut, sang raja terpikat oleh Siti Sarah. Memberikan hadiah untuk Siti Sarah. Yaitu seorang budak. Karena dianggap wanita secantik Siti Sarah ini, nanti ditakutkan dia kerepotan merawat dirinya kalau sendirian. Diberi hadiah seorang budak, yaitu Siti Hajar. Ternyata, ternyata, Allah punya kehendak lain. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu cinta sesuatu itu buruk buat kamu. Kamu suka tiap hari makan coklat Dubai. Tapi ingat, kamu bakal buder. Badan kamu bulat nanti. Gula kamu tinggi. Kadang kita suka sesuatu itu bahaya buat kita. Kamu suka begadang tiap malam. Tapi ingat, mata kamu cekung nanti. Badan kamu kurus. Hidup kamu gak sehat. Ini dikasih Siti Hajar sesuatu budak untuk Siti Sarah, yang mana setelah terjadinya itu Siti Sarah, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi ke satu daerah. Sehingga kata Siti Sarah apa? Kamu jangan pergi sendiri wahai Ibrahim. Kamu bawa ini budak saya, Siti Hajar. Dibawalah Siti Hajar. Pergi bersama Nabi Ibrahim. Pergi dan ternyata Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Alhamdulillah zaman dulu belum ada sosmed. Kalau ada sosmed orang bakal bilang ini wanita tidak baik, ini pelakor. Ditikung pembantu dan lain sebagainya. Kalau sampai ada sosmed, fitnah luar biasa. Karena di akhir zaman ini fitnahnya dahsyat. Di akhir zaman fitnahnya dahsyat. Kita lihat bagaimana ternyata Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Menikah Siti Hajar, malah punya anak dari Siti Hajar, namanya Nabi Ismail. Punya anak dari Siti Hajar. Yang berdoa untuk Siti Sarah dapatnya dari Siti Hajar. Senang hati Nabi Ibrahim, alhamdulillah Allah mengijabahi doaku. Senang Nabi Ibrahim. Masih lucu-lucunya nih, anak ini masih bayi. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan apa Ibrahim disuruh pergi meninggalkan Siti Hajar dan putranya. Kamu bayangin, menanti bertahun-tahun untuk mendapatkan sesuatu. Setelah kau dapatkan sesuatu itu, Allah Ta'ala perintahkan engkau untuk meninggalkannya. Kamu kerja bertahun-tahun untuk memperoleh karir yang tinggi. Setelah sampai di karir tersebut, ternyata penuh dengan hal-hal yang kotor. Allah Ta'ala perintahkan, kamu jangan di sini. Ini tempat yang buruk bagimu. Padahal selama ini yang kamu perjuangkan itu. Ibarat kata seperti itu. Sehingga Siti Hajar kaget. Seorang wanita bersama bayi ditinggal di tengah padang pasir. Coba, itu kalau istri zaman sekarang ditinggal di mall aja ngomel, padahal di mall. Di mall tuh ada AC, ya, dia masih punya rekening di BCA, mau makan minum bisa kris, ditinggal suami pasti ngomel. Apalagi kalau pacaran ditinggal tengah jalan, buat status sekarang dibuat VT. Cowok nggak jelas. Cowok gaji.
Jadi udah macam-macam. Ini ditinggal tengah padang pasir. Kaget Siti Hajar. Wahai Ibrahim, mau kemana? Kau tinggalkan aku sendiri dengan bayimu. Tega kau Ibrahim. Tetap jalan Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, sungguh benar-benar kau meninggalkan kami. Jalan tetap Nabi Ibrahim. Hebatnya Nabi Ibrahim. Padahal hatinya gregeli. Ya Allah, ini saya tunggu saya suruh tinggal. Tapi apa? Perintah Allah. Begitu Siti Hajar berkata, apakah ini perintah Allah? Terdiam Nabi Ibrahim. Ketika terdiam Nabi Ibrahim, maka Siti Hajar berkata, oh, kalau ini perintah Allah, pergi kamu Ibrahim. Jangan takut. Karena yang menjagaku adalah yang memiliki langit dan bumi. Disuruh pergi. Pergi Nabi Ibrahim. Hal ini terjadi pula zaman dahulu. Bagaimana cintanya Sayyidah Khadijah sama Nabi Muhammad. Ditinggal di Gua Hira berbulan, 1 bulan. Berbulan-bulan. Enggak pulang. Sekalinya pulang badannya gemeter, pucet. Enggak tanya si Khadijah, "Wahai Muhammad, kamu sebulan kemana aja enggak pulang?" Gitu. Aku WA enggak bales, centang 1. Aku cek IG kamu enggak update story. Kamu kemana sih? Enggak tanya sama sekali. Siti Khadijah begitu lihat Rasulullah gemetar pucat, diambil selimut, ditutupi oleh Siti Khadijah, dihangatkan lalu disandarkan di tempat istirahatnya. Ini yang terjadi ketika dia meyakini Allah Ta'ala. Romantisnya itu seperti ini, bukan romantis itu kamu ulang tahun dibikin surprise, dikasih bunga. Itu enggak romantis. Kamu tahu enggak bunga itu tempatnya di mana? Setelah pernikahan di mana tempatnya? Di kuburan. Turut berduka cita. Pakai bunga enggak? Pakai bunga. Kamu jangan terlalu senang dikasih bunga. Istilah lain bunga itu apa? Biasanya buat janda. Janda kembang. Jangan senang banget mau dikasih bunga. Itu enggak romantis. Romantis sebagaimana Siti Hajar ketika merelakan suaminya untuk berjalan di perintah Allah Ta'ala. Bagaimana Siti Khadijah yang mendermakan seluruh hartanya buat Nabi Muhammad. Bagaimana Siti Aisyah yang semalaman menunggu Nabi di balik pintu tertidur. Dan Nabi pun, kenapa tertidur Siti Aisyah? Karena takut kalau Nabi mengetuk pintu gak dengar. Nabi setelah sampai di depan rumahnya tengah malam gak berani mengetuk, takut Siti Aisyah terbangun. Mana yang lebih romantis? Gak ada yang lebih romantis dari kisah para anbiya. Penuh romantis. Sehingga keduanya terbangun bersama. Yang satu Siti Aisyah di balik pintunya di bagian dalam, Nabi di depan pintunya bagian luar. Sama-sama penjaga rasa cinta, sama-sama saling peduli. Gak ada romantisme seperti ini. Inilah cinta yang dibalut oleh iman. Gak sembarangan. Cinta yang dibalut oleh iman. Kalau dikasih kembang, itu mah biasa. Dilamar di depan orang, itu mah biasa. Dilamar di konser Dennis Caknan, itu mah biasa. Di sini ada nggak yang mau datang konser Nancy Ajram? Ya tap. La haula wala quwata illa billah. Daripada buat konser Nancy, ya. Mending duitnya disedekahkan. Buat apa? Ada lagi grup hadroh yang qosidahnya ya tap. Ada lagi tuh, dia bilang ini bukan qosidah, saya bilang. Ini ya tap bukan qosidah. Mungkin orangnya sebelum qosidah itu habis jalan ke Bentuk Sirai, ke Tatap. Jadi bukan. Tidak semua yang nuansanya Arab adalah qosidah. Habibi ya nurul ain, la ilaha illallah. Itu kamu kalau mau tahu klip aslinya, ngoweri. Ini bukan qasidah. Ini yang Habibi dimaksud bukan Rasulullah. Orang lain. Jadi seperti itu, ya. Nah, inilah sehingga Nabi Ibrahim pergi. Ketika Nabi Ibrahim pergi,
Nabi Ismail ini nangis. Sebenarnya kalian ketika sedang hancur perasaannya, di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman bahwasanya ana inda munqasiral qalbi min ajli. Saya berada pada hati yang hancur karena aku. Jadi ketika kamu lagi hancur karena Allah, di situ ada Allah. Siti Hajar ketika ditinggal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail nangis. Cuma berdua, nggak ada siapa-siapa di tengah padang pasir. Halo, padang pasir. Bukan di tengah alun-alun. Di tengah alun-alun minta tolong, orang bisa. Ada orang nyuting kamu, TikTok, please do your magic. Akan terjadi. Ini kamu di tengah padang pasir, ya. Elon Musk belum bikin Starlink. Nggak ada satelit, nggak ada apapun, nggak bisa apa-apa kamu. Ini di tengah padang pasir. Menangis, bingung Siti Hajar. Tapi datang pertolongan Allah. Bagaimana dengan Nabi Ismail ketika kehausan, nggak bisa minum, bingung Siti Hajar. Ke sana Fata Morgana, ke sini Fata Morgana. Dijejakkan kaki mungil Nabi Ismail ke tengah pasir yang mana panas, tandus, bumi yang tandus itu muncul air hingga hari ini diminum setiap orang yang berangkat haji dan umrah. Air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air terbaik nomor 2 dalam Islam. Nomor satunya? Hah? Apa? Nomor satunya apa? Le mineral lah, juotos le mineral. Marketing ojo ngono banget. Nomor satunya adalah air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizat Nabi, di antaranya pernah keluar air dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Siti Hajar sendiri tidak ada siapapun, wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. La takhaf. Bagaimana ketika Nabi Muhammad terjepit di Gua Thur bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar menggigil ketakutan. Apa yang dikatakan? La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Antum dalam berbagai keadaan tidak pernah Allah meninggalkan antum. Hanya saja antum lupa bahwa Allah selalu bersama antum. Kita lupa. Ketika sedih, aku di sini sekarang sendirian. Buat status kuatkan pundakku ya Allah. Kuatin pundakmu gimana? Kamu tuh yang ngasih ruh Allah Ta'ala kok cuma nguatin pundak. Semua masalahmu yang nyelesain Allah Ta'ala. Kamu ketika jalan di satu tempat, masuk ke lubang, terpelosok di sana. Lantas kau keluar, kau mengeluh, kau merasa, ya Allah, kok nasibku apes banget, kenapa aku masuk ke dalam lubang ini? Ketika engkau terpelosok dalam lubang ini, engkau hanya terluka, tergores sedikit di pahamu. Sedangkan apabila lubang tersebut telah kau lewati, ada truk yang besar yang mau menabrak kamu. Lepas tanganmu, lepas kakimu. Maka Allah Ta'ala punya rencana lebih indah. Kadang kita masih ngomong, di mana Allah? Padahal Allah selalu membersamai kita. Jadi kalian tidak pernah sendiri. Itulah yang dirasakan oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail. Gak pernah. Bagaimana? Hingga akhirnya pulanglah Nabi Ibrahim. Ternyata mendatangi istrinya, Nabi Ismail punya adik pula namanya Ishak. Kalau bahasa Inggrisnya Ishak. You know Isaac Newton? Nah, itu diambil dari kata Ishak itu Ishak. Ya.
Kalau Ibrahim, Abraham. Sekarang kalau Nabi Yahya apa? John. Nabi Yahya John. Bukan bakul susu si John ini, bukan. John. Nabi Yahya. Ya. Gitu. Kalau Musa? Moses. Lalu bagaimana rencana Allah Ta'ala? Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim kembali lagi datang menemui putra tercintanya yaitu Nabi Ismail. Ketika itu usia Nabi Ismail lagi lucu-lucunya nih. Ada riwayat mengatakan kurang lebih usia 7 tahun, 6 tahun. Ini tidak pernah bertemu ayahnya, sekali bertemu ayahnya bahagianya bukan main. Nabi Ibrahim bahagia. Tentunya Nabi Ibrahim sangat cinta sama Ismail ini. Ternyata begitu di sana, istirahat di sana, beberapa malam tidur bermimpi menyembelih putra tercintanya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi, berkali-kali aku bermimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Coba kalian kalau punya anak nanti tanya. Atau bapak kalian cerita sama kalian. Nah, bapak mimpi, udah semua sembelih kabeh. Piye nak? Fangzur madza taro. Kalian jawab apa? Ah, bapak bercanda. Maksud lo apa? Bapaknya bentak sedikit, Komnas. Kalian belum pernah ngerasakan didikan orang-orang tahun 60-an. Orang-orang tahun 50-an dihabisi orang tuanya kalau macam-macam. Yang namanya teklek iso mabur. You know teklek? Teklek is bakia. Do you know? In East Java it's called klompen. Yes. Terompah. You know? It's really hard. Nek kena sirahmu, Masya Allah, jadi wali. We. Ini anak-anak muda zaman sekarang dibentak sedikit, kekerasan verbal. Ayah, mental. Kalian gak ngerasain kan, dikunci di kamar mandi 1 hari, lampunya dimatiin. Ngerasain gak? Kalian lihat kecoa aja lari. Kita nih hidupnya sama uget-uget dulu. You know uget-uget? Uget-uget is like a worm, little worm. Like this. They live in water. In English, what uget-uget? What? Little worm. Little. Very little worm. This is uget. Uget. Zaman sekarang uget-ugetnya di TikTok. Joget itu. Uget-ugetnya di TikTok zaman sekarang. Ternyata uget-ugetnya sudah bisa pakai jilbab kadang. Sudah syar'i. Uget-uget syar'i. Enggak apa-apa. Kalian di sini mesti ada yang suka buat video ya kan? Ya kan? Ayo ngaku. Jujur. Ya. Kalau sampai bikin video, tolong tag saya ya. Berpengajian velocity. Siapa itu? Wongnya teka. Jadi bagaimana itu? Seorang ayah bertanya kepada anaknya, bagaimana pendapatmu? Apa yang dijawab oleh Nabi Ismail? Ini anak yang bakti. Ya abati fa'al ma tu'mar.
satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Jajal sesuk bapakmu ngimpi, nak sirahmu tak boleh. Pak, aku ikhlas kok boleh. Boro-boro HP ini disita ngomel kok ndak usah dibeleh. Ya tidak. Baru HP disita ngomel, motor kamu mulai besok udah motor. Ah, bapak kejam. Bapakku enggak keren banget. Gokil. Gundulmu kayak bapak gokil. Nah, ini Nabi Ismail di usia masih dini, ya, dia dengan taat dan nurut kepada ayahnya. Sehingga ketika itu Nabi Ibrahim tentu tersentuh hatinya. Makanya ada makalah, ada yang bilang ini hadis, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan makalah Sayyidina Ali, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidhuka yawman ma. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya saja. Kenapa? Asa an yakuna baghidhuka yawman ma. Mungkin bisa jadi nanti dia akan menjadi orang yang paling kau benci. Contoh, mantan. Coba tanya orang perempuan, di mana tempatnya mantan? Sampah. Padahal dulu pernah cinta, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Setelah pisah, tempatnya di mana? Di mana? Di mana tempatnya, Mbak? Mbak, mantan tempatnya di mana, Mbak? Mbak, 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 Mbak. Tempatnya di mana mantan? Mbak, ini wajah-wajah gagal move on semua nih. Gak punya mantan. Yang benar. Moto. Nane. Insya Allah di sini semuanya ukhti solehah. Ya, amin Allahumma. Amin gitu. Lalu setelah itu Nabi Ismail dibaringkan. Nah, ini syariat motong kurban sama nih kan. Kambing itu kan sebenarnya disembelih kan dibaringkan dulu. Ini kan? Dibaringkan. Setelah dibaringkan. Lalu Nabi Ismail berkata apa? Wahai ayahku, sebelum kau potong aku, tolong aku akan lepas bajuku. Kenapa? Kalau darahku menetes di bajuku, lalu ibuku melihat akan menjadi rasa susahnya. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim? Makalah berikutnya, wabghidh baghidhaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Dan cintailah orang sewajarnya saja. Dan bencilah orang sewajarnya saja. Mungkin suatu saat yang kau benci ini akan jadi orang yang kau cintai. Gedeng, nyanding. Jenna banjir. Awalnya gedeng, aku jijik pada dia. Ternyata dia adalah bapak dari anak-anakmu. Malu kamu. Saya mengalami orang itu ketemu. Ada satu orang ngomong, saya paling benci sama dia. Sampai hari ini, anaknya sepapat. Itu bencinya papat. Nek cinta piro anaknya. 20 kayak. Sakodi. Gitu. Kalian juga cowok. Saya sama cewek seperti itu. Bisa habis semua duit saya. Gak mau saya. Nikahin sama dia. Saya kalau nikah, saya nggak mungkin mau. Istri saya harus takut sama saya. Di jalan dia, saya pulang yuk. Nggak mau, kamu nih bawel. Ya maaf ya. Ini pengalamannya saya ngomong. Nggak apa-apa, orang laki itu takut sama perempuan itu jangan malu. Itu sudah umum. Kalau kalian berani, saya ngumun malahan. Memang secara fisik kita menang, tapi secara mental kita kalah. Kita kalah mental memang. Buktinya yang berarti deketin cewek-cewek cantik hanya cowok jelek. Karena cowok jelek
modalnya banyak, pitinya banyak, cuannya banyak, dan cowok ganteng mung kepedian karo gantengi, saldone minus. Innalillahi wa inna ilaihi. Karena yang namanya nikah itu tidak makan cinta, tidak hanya butuh harapan, tapi butuh sarapan. Betul tidak? Betul. Nah ya. Kadang ada cowok datang saya, itu cewek saya mainin dulu pernah saya pacarin. Dia bilang, kowe sing goblok, kamu yang dimainin sama dia. Enggak sadar dia. Bagaimana? Jadi seperti itulah jalannya. Subhanallah, dilepas bajunya Nabi Ismail. Lalu setelah itu berkata, ayahku tolong jangan lupa kau ikat yang erat kakiku dan tanganku. Ketika kau sembelih sehingga aku tidak memberontak. Makanya kambing kan diikat kakinya, tangannya. Ayo, ada yang bisa bedakan enggak kaki sama tangannya kambing? Ayo ngacung. Coba bedakan kaki dan tangannya kambing. Ayo, jelaskan secara ilmiah ya. Nanti saya tunggu jam 2 malam. Nah itu, diikat. Baru setelah itu disembelih. Ketika disembelih, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril, cepat ambil kambing kau gantikan kepada tempatnya Ismail. Apa ini maksudnya? Yang pertama, engkau jangan terlalu berlebihan mencintai sesuatu. Allah cemburu. Cemburu. Kamu cinta sama sesuatu berlebihan, Allah cemburu. Namun ketika Allah Ta'ala pinta engkau untuk mengembalikannya kepada Allah, engkau ikhlas, Allah ganti. Tanpa menguranginya. Dengan keadaan yang jauh lebih baik. Jadi ibrahnya di sini adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala digambarkan melalui ibadah kurban. Maka kurban itu jangan kau cari yang termurah, berikan yang terbaik. Zakat, jangan kau cari yang paling buruk kualitasnya, berikan yang terbaik. Kalau biasanya kalian beras, ini saya berasnya tiap hari makannya rojo lele. Mosok zakatnya berasnya raskin. Kalau makannya rojo lele, berasnya perlu rojo paus. Lagi cetul loh mosok. Jangan seperti itu. Ya, saya kira cukup ya dari saya ya. Sudah lumayan cukup. Ini karena nuansanya ngantuk mendukung sekali. Semoga para akhwati di sini tidak terlelap di majelis ini. Karena membayangkan kepalanya disembelih. Agar